Tanamannya nanti ditaruh di dalam rumah kaca gitu. Nanti minta uangnya dari Mbak Ines. Jadi nanamnya di rumah gitu ya? Iya, di Kita rumah. tinggal di gubuk gitu. Iya, betul. Jadi butuh bikin green apa? Butuh bikin rumah kaca Oh di iya atasnya. iya, rumah kaca. kaca. Berarti rumahnya yang dibuat dari Kalau rumah tangga, rumahnya dibuat dari tangga. Kangga mau minum nggak? Boleh? Nggak ada. Iya. Ini. Habis dipakai nanemin nih. Ini aja lagi. Airnya. Iya. Nah, Kak itu di ibu kita itu apa sih? Aku penasaran deh. Itu cuma kerdus aja ibu kita atau gimana? Ini juga nih tuh ibu kita. Ya, ini sebenarnya kebun atap. hidroponik. Jadi waktu tahun 2017 gue sempat nganggur. Tuh. Terus abis itu nggak tahu mau ngapain, Kang. Biasanya ternak lele itu. Nah, Apa tuh Apa Kak? siswa yang nganggur ternak lele biasanya. tapi masanya gue nggak punya empang, Kang. Oh. Ya kan? Dia pasti pengen bercanda deh sebenarnya. Coba ditanya tuh ternak lele Iya, iya, apa? iya. Ternak lele apa, Kang? Ternak lele T. Teman. Enak. Panjang loh. Udah dong, udah ya, dong. udah. Ternak Terus lele terus. dong. Ya, jadi karena waktu itu nggak ada empang, adanya cuma atap kosong. Itu juga di tempat tante dikasih lihat. Jadi kayak, ini di atap di atas rumah kosong nih, nggak bisa. Tadinya mau dibikin kayak buat barbekyuan keluarga, tapi ternyata bukan Hobinya bukan itu ya? hobinya. Iya, maksudnya lebih senang tuh keluarga ngumpul di bawah, atap di atas kosong. Terus lagi ngeliat Google, lagi lihat-lihat, habis itu ternyata kayak lagi cari inspirasi lah. Ini nganggur, nggak tahu mau ngapain ya kan. Terus pas lagi lihat YouTube, belajar tentang organik, tentang nutrisi gitu. Terus pas lagi ngeliat-lihat di dalam YouTube, gue tuh nemuin sesuatu kayak ada orang numbuhin sayuran di atas gedung. Di kota di negara Singapura gitu. Terus gue di situ ngeliat kayak wah kok bisa gitu kan. Karena kan setahu gue kalau misalkan sayurannya tumbuh di atas air kan biasanya cuma eceng gondok. Ya kan. Nah, terus pas gue lihat ternyata nama sistemnya adalah hidroponik. Dari situ gue coba pelajarin dan ternyata semuanya itu lebih mudah, lebih dapat terukur gitu ketimbang yang konvensional gitu. Jadi gue coba belajar pelan-pelan dan dari situ akhirnya gue terusin. Nah, si hidroponik sendiri susahnya apa? Maksudnya, kan ini Kang Didi nih, mulai juga dari awal banget gitu ya. Yang bakalan ditemukan Kang Didi pertama kali nanti pas mulai hidroponik ini kesulitan-kesulitan awalnya apa ya? Kesulitan-kesulitan awal sih, kalau bisa dibilang awalnya biasanya ntar tumbuh ada hama dan yang lain. Karena kita nggak tahu nanti lingkungan sekitarnya seperti apa. Tantangannya sih lebih di situ. Jadi hidroponik dan konvensional selalu tetap ada hama. Tapi kita bisa mengantisipasi, misalkan kalau sawi-sawian dia paling seneng ntar lalat datang. Biasanya kita pakai ada namanya yellow trap. Jadi kita taruh kayak ada warna kuning karena lalat tuh kalau setiap ada warna kuning dia suka nyamperin. Iya, warna favoritnya kuning emang. Kuning. Itu pantesan Jadi Kang Didi disamperin. nyeletin terus. Terus. Jadi pas habis disamperin nanti dari situ Saya mau nyamber di mana? Orang nggak dengerin omongan, saya lagi mikir aja. Ngantuk ya Kang ya. ya, jadi dari situ nanti lalatnya akan hinggap, ya udah ntar dia nggak akan nyamperin ke si sawi-sawian. Oke. Paling tantangannya sih lebih ke situ. Si hamanya itu ya. Sama rasa males sih Kang biasanya. Kalau dari Kang segi Didi rasa males ini ya. gimana dari segi rasa? Kang Didi udah cobain belum? Udah coba. Cobain lagi Kang. Nggak kelihatan Kang. tadi pas nyoba Kang. Kang. Coba Kang. Enak nggak sih Kang? Sahabat Rujika pengen nyoba. Ada sambalnya kan nih? Ada ntar ya, terasinya belakangan. Gimana? Apa? Seperti di atas gedung. Wow. Enak nggak Kang? Iya. Bedanya? Terus gue ntar pasti gue dikasih deh. Iya nih, mau cobain nggak? Iya dong. Mau cobain Aku nggak? takut. Hidroponik. Cobain. Ada nasi nggak? Nggak ada. Ya ampun, gue makan nih. Nggak pahit kan Kang? Enggak. Akan mengembik nggak? Rasanya apa Kang? Enggak, nah. Rasanya daun. Ih, ini kenapa diair-airin? Nggak diair-airin, jadi tadi pada saat dipanen sebelumnya itu hujan, jadi air hujannya sempat nyipratin si daunnya, otomatis Berarti masih ini segar. sama sekali nggak pakai tanah gitu. Nggak pakai tanah, jadi nanamnya di atas air. Jadi akarnya ngambang di atas air. Kebayang nggak Kang? Jadi di pipa gitu ya? Betul. Kalau pakai piparnya Pipa. Rucika Pakai pasti pipa dong. Rucika, betul Nggak banget. anti bocor dong Nggak pastinya. mungkin bocor, kan? nggak Oke, mungkin. oke. Tapi itu mungkin juga salah satu kendalanya orang-orang mulai sahabat Rujika ya, mungkin yang mau mulai hidroponik ya harus pilih pipanya yang anti bocor juga ya. Betul banget. Karena kalau bocor nanti kan nutrisinya berkurang ya. Oke. Jadi yang di hidroponik airnya kan dialirin sama nutrisi supaya tumbuhannya bisa tumbuh.
Jadi nggak bisa cuma air biasa aja gitu. Oke. Nanti dijaga, di dalamnya dikasih nutrisi, berapa nutrisi yang dibutuhin tergantung sama sesuai kebutuhan sayur, dan juga ngejaga pH-nya gitu. Nah kalau pipanya bocor, otomatis kan ngisi air lagi, nutrisinya berkurang, tumbuhannya nggak optimal gitu. Jadi ya nggak bisa kalau nggak pakai pipa Rucika. Oke, mantep tuh ya. Nah, selain pakcoy Kak, Kak Angga pernah nyoba nanam apa aja sih di kebun kita? Ada sawi pagoda, Ibu waktu itu kita, pernah kebun di ibu kita. kita, ya. Ada sawi pagoda, waktu itu juga pernah nanam selada keriting, pernah nanam kemangi, kol juga pernah gitu. Sebenarnya sih untuk di hidroponik hampir semua sayuran itu bisa ditanam. Yang paling berhasil adalah Sekarang ini selada butterhead, pakcoy, sama kale. Oke, Kang Didi mau nanya nih pasti. Ini kan kalau di Indonesia itu ada istilahnya tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itu bisa di hidroponik nggak Mas? Ubi. Itu itu apa singkong. Kang? Tongkat kayu ada lagunya itu, Oh, itu zaman lagunya. dulu. Gimana lagunya Kang? Tongkat kayu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, kalau di hidroponik bisa nggak tuh? Bisa kan? Singkong maksudnya Kang. Nggak tahu ah, pusing ah. Aku dimarahin sama Kang Didi. Tapi apa Jadi- semua tanaman itu bisa dijadiin hidroponik apa gimana Kang? Bisa. Jadi Kang Angga. Bisa banget. Oke. Bisa. Yang penting nanti dicek kira-kira jenis sayuran sendiri itu dia membutuhkan di nutrisi berapa dan di pH berapa gitu. Intinya sih hampir semua bisa ya. Mau tomat bisa, mau melon bisa. Karena saya juga sempat nyobain tomat sama melon gitu. Nggak, itu kan di air berarti tenggelam dong. Enggak Kang, kan ngambang. Ngambang ya. Jadi ini pipa, sayuran dalam sini mana? Ini pipa, ini kan ada akarnya. Jadi ada kayak lubangnya gitu, dia gini berdiri. Gitu. Waktu kecilnya gimana? Dari kecil nanti dia dari segini tumbuh terus. Dari biji gitu nggak? Dari biji bisa. Dari biji dulu. Kan kita nyemai dulu di awal, habis dia pecah benih, habis itu kan jadi bibit tuh. Nah, bibitnya itu makin lama tumbuh terus sampai 4 daun baru dipindahkan ke dalam potnya. Udah mulai tertarik nih Kang Didi nih. Coba lagi Kang, Gimana, lanjut lagi Kang. Lanjut lagi Kang. Mana ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaannya ya. Nah, cara-cara nih Kak, standarisasi gitu untuk bikin si hidroponik sendiri. Itu yang kayak gimana sih? Maksudnya atapnya harus tinggi banget kah atau apakah gitu? Sebenarnya sih bisa di mana aja. Kunci utamanya adalah adanya, kalau misalkan sebaiknya itu ada matahari gitu. Sebenarnya bisa sih pakai lampu, tapi kita kan negara tropis. Jadi sebaiknya kita manfaatin yang gratis aja matahari gitu. Yang penting sih ada matahari, ada pipa, ada air, ada nutrisi, ada benih, itu bisa jalan langsung. Gitu. Berarti Sesimpel harus itu. rajin nih tapi ya, harus rajin ya. Iya, dan kalau dibilang rajin iya, tapi ya itu dia sangat mudah sekali perawatannya. Setidaknya misalkan ada satu instalasi hidroponik, itu kita membutuhkan paling sekitar 20 menit. Yang mesti dicek berkala setiap hari adalah kondisi air seberapa banyak, terus abis itu pH-nya di berapa, tingkat keasaman, dan juga nutrisinya di berapa. Karena sayuran ini tumbuhnya lebih cepat dibandingkan yang konvensional, 2 kali lebih cepat. Dan lebih besar juga ya Dan kayaknya. lebih besar Cepat ya. dan tidak pahit gitu. Karena ya balik lagi nutrisinya terserap optimal oleh akarnya. Jadi pada saat saya kalau lagi panen, itu akarnya bisa putih gitu, putih. Dan ini lebih crispy kan, Kang? Kalau dipotek-potek, Lebih mantap, tok-tok ya. gitu. Karena Pakai sambal nggak- enak ini. pakai sambal enak. Karena nggak di tanah ya, jadinya akarnya teh putih gitu Betul. kan, karena di air Karena ya. di air, betul. Nah kalau Kang Didi udah mulai akan nih sahabat Rucika juga mulai hidroponik, benefit kelebihan paling unggul dari si hidroponik dan konvensional yang paling terlihat tuh apa, Kang? Nggak? Bisa meminimalisir resiko ya, karena kan kalau misalkan kita menggunakan konvensional, otomatis Kang Didi mesti macul ya kan, banyak prosesnya tuh sangat panjang gitu. Tapi di hidroponik bisa lebih persingkat gitu. Jadinya Gitu. lebih efisien secara tenaga dan juga pertumbuhannya lebih cepat gitu, karena si akar tanamannya itu mendapatkan nutrisi yang tepat. Oh, Kang Didi dia mau tanya lagi nggak ke Kang Angga nih? Ini kalau di kampung nih, kalau di Empang bisa nggak di Empang? Kan banyak tuh air tuh. Iya benar. Bisa Kang, tapi pasti dimakan lele nanti Oh. Kang. Ya kan? Tapi airnya memang harus air bersih kah atau tadi pH-nya itu ya? Iya, sebaiknya sih airnya bersih, karena si sayurannya sendiri itu juga dia bisa stres. Akarnya kalau nanti iya, dia stres,
nanti sayurannya tidak bisa tumbuh optimal, jadi bisa Nanti- aja dia kecil, dia nggak keluar daunnya gitu. Mental illness. gitu. Mental Mental illness, illness. betul ya, kayak anak zaman sekarang. Iya. Kayak Kang Didi juga udah mulai kayaknya stres terus kan. Kamu mau mulai nanam apa Kang kira-kira Kang? Saya mau ngelanjutin tanaman yang di kampung, jadi ada kol juga. Cuman mau ngasih tahu nih ke warga di kampung biar nanamnya pakai air aja, hidroponik, Hidroponik biar ya, air Kang? yang bekerja gitu kan. Iya, tadi kita airnya udah banyak kan, banjir gitu, dialirin aja jadi hidroponik gitu kan. Oke, Kak Angga, kalau misalnya nih sahabat Rucika juga pengen mulai, ada nggak sih kiat-kiatnya sendiri paling utama pertama kali yang harus diperhatikan untuk membuat hidroponik ini, menanam tanaman hidroponik ini? Sebenarnya sih untuk mulai hidroponik tuh nggak mesti langsung skala yang besar. Kita bisa manfaatin barang-barang bekas. Intinya kan karena yang bekerja lebih banyak air, otomatis barang-barang bekas juga bisa. Yang penting bisa menampung air. Oke. Dari situ dengan ditambah dengan matahari dan nutrisi atau pupuknya itu udah bisa tumbuh gitu. Jadi banyak orang pengen hidroponik tuh kayak ngelihatnya, udah langsung pakai greenhouse, langsung pakai ini gitu. Tapi sebenarnya masih bisa dibikin lebih mudah. Nanti dari situ kalau udah mulai tumbuh, udah mulai kayak seneng ngelihatnya, baru habis itu bisa lebih seriusin gitu. Oke. Nah, Kang penasaran ibu kita, ceritain dong ke sahabat Rucika juga nih, ibu kita ini sebenarnya apa sih platform jualannya Kak Angga atau gimana? Sebenarnya sih lebih ke merek sayur saya. Oke. Jadi apa namanya, saya tuh waktu yang 2017 itu setelah nganggur, terus tadinya kan nyobain hidroponik, tapi saya sempat gagal karena pas lagi tumbuhin di depan teras rumah itu dimakan sama tikus. Terus abis itu stop, pandemi datang 2020, banyak waktu luang, akhirnya dari situ coba deh dibikin lebih serius gitu. Oke. Dan dari situ saya berpikir kayak ini sayuran saya kasih nama apa gitu kan, mereknya apa ya gitu. Nah saya baru ingat bahwa sebenarnya bukan baru ingat ya, tapi saya tuh selalu Sadar. ngecek. Iya, Ya. saya tuh baru kayak saya mikir kayak saya pengen kasih hadiah ke ibu saya tuh apa gitu. Terus dari situ saya mikir kayak saya nggak manggil ibu, tapi lebih manggilnya mami gitu kan. Pengen ada ibunya atau mami, kira-kira apa. Akhirnya berpikir kayak, udahlah kasih nama ibu kita gitu. Oke. Dari situ mulai apa namanya, saya berpikir kayak, ya udah dari situ saya jalanin terus gitu. Karena ya balik lagi saya nggak pernah ngasih hadiah yang spesial buat ibu saya, dan supaya saya terus mengingat kesalahan apa saja yang saya lakukan, ya udahlah saya kasih nama ibu kita gitu. Gitu. Kang, pernah kasih apa hadiah ke ibu? Apa ya, saya tuh sedih atau teh. Ya Allah Kang, maaf ya Kang. Jadi pengen ikutan nangis. Masih ingat sawah yang tadi? Saya kalau minjem duit masih inget teh. Masya Allah Kang, ini aku udah puter-puter kemana-mana biar nggak ingat. Oh ya, tapi Kang kalau misalnya sebelum mulai hidroponik, mungkin Kang Didi mau nyobain beli sayur-sayurnya ibu kita gitu bisa ya Kang? Nggak? Bisa. Di mana sih bisa kalau banget. misalnya pengen Kalau beli? mau pesen sayur, pesan. langsung aja ke Instagram, instagram.com/anggadiandri. Nanti Oke. dari situ bisa langsung pesen sayur. Tuh, keren nggak tuh pesen sayur sekarang via Instagram. Jadi dikirim lahlngsung ke Dikirim rumah. Nanti Langsung. dikirim langsung ke rumah. Kayak gini didus-dus gini dengan Iya, kondisi rapi betul. kayak gini ya? Betul, karena kan saya panen setiap hari Sabtu. Jadi Oke. setiap Sabtu pagi saya panen, lalu habis itu setelah dipanen, ditimbang, langsung masukin ke kardus. Karena saya ingin mengurangi sampah plastik satu, dan juga pas lagi diterima sama pelanggan, itu nanti Ini sayurnya tetap seger-segernya. lebih segar dan nggak benyek, nggak bonyok gitu. Jadi Oke. tetap dapat yang terbaik. Gitu. Kang Didi masih semangat? Semangat dong. Semangat untuk membuat tanaman hidroponik. Nanti akan bawa saya ke kampung nih. Tanaman hidroponik. Mantap. Kang, enggak, aku tuh di atas ada ini, Ada atap ya? ada impian. Oh. Bukan. Ya. Iya, ada atap nganggur. Ada atap nganggur. Itu teh. Itu mah tempat berenang saya tuh teh. Jangan dipakai hidroponik. Nggak apa-apa tuh. Ya kan, daripada ya Allah, kalau berenang nggak pakai baju. Waduh. Lah ya iyalah, basah semua dong kalau pakai baju. Nah, di atas itu daripada aku dengar paku kecipuk-kecipuknya Kang Didi, kayaknya lebih baik digunakan deh dengan sangat seksama dan baik gitu Oke. Kang Didi. Daripada
duluan nyoba di sini gitu, trial and error gitu boleh kan? Itu pipa ruci kan masih banyak tadi Banyak, masih ya. banyak kan, masih ada kan? Tuh coba Yuk kita langsung aja Kang. dibantu gitu. Ya udah, iya tuh. Hah? Semangat Kang, semangat, Sekarang. semangat, semangat. Sekarang Kang. Kita hidroponik. Semangat Kang. Ya, jadi Hidro, kalau nanti air. ya hidro, ponos, Ponos. ponos tuh Bekerja. nggak dingin. Air Tuh bekerja. panas. Kang Didi, Yuk. semangat. Ayo. Ntar Sekarang, dulu, Kang. belum Apa? belum pamit. Oh, belum pamit. Iya. Oh, Oh, semua Makasih. gitu. Aduh. Lucu loh ini. Iya kan? Lucu loh ini. Aduh. Iya. Wow. Oke, waduh. Kekuatan hidroponik luar biasa biasa ya, ternyata. Iya, iya. Ya, Aduh. Kang Angga sama Kang Didi apa namanya hati-hati di atas. Ya. Tadi ya ada impian saya soalnya. Iya, kita jagain Saya- impiannya, Kang. Iya, soalnya saya punya mimpi punya hidroponik. Oh, hidroponik. Oke, ayo. Hidroponik yang Ayo. luar biasa. Kang Angga thank you ya. Nah, ini gue bawa ya. Sok-sok Ya, di bawah oke. ya. Pipa Rucika jangan lupa. Pipa ruci siap. Iya, kita ketemu lagi di jam pulang kerja berikutnya. Ineza pamit, dah.